Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 berjumpa kembali dengan Pak Edi di pelajaran PKN. Kali ini kita lanjutkan materi minggu yang lalu mengenai karakteristik daerah tempat tinggal kita. Sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama yaitu mengenai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kita lihat dulu adalah daerah tempat tinggal kita. Daerah tempat tinggal kita ada yang mungkin tinggal di daerah perkotaan ataupun mungkin ada yang tinggal di daerah pedesaan. Namun semuanya itu adalah masih bagian dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya. Ya, baik yang di kota maupun desa sama-sama bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian, daerah tempat tinggal kita dan tempat tinggal orang lain adalah sama-sama memiliki peran yang sama dalam lahirnya bangsa Indonesia. Jadi tidak ada yang perannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Semuanya sama, memiliki peranan masing-masing yang semuanya harus saling dihargai dan dihormati. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah hasil perjuangan dari seluruh elemen bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya berjuang untuk lahirnya bangsa Indonesia lepas dari penjajahan, dan bukan bersifat kedaerahan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan dari suku Jawa. Tidak bisa. Atau ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah berkat perjuangan rakyat Aceh. Bukan. Tapi kemerdekaan yang kita raih adalah hasil perjuangan seluruh elemen bangsa Indonesia. Kemudian, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Jelas di sini ya, persatuan dan kesatuan itu ibarat seperti satu ikat lidi. Satu ikat lidi ketika terikat dalam sebuah satu sapu akan menjadi kuat, ya kan? Bisa dipakai buat membersihkan. Tetapi kalau cuma satu lidi mudah dipatahkan. Jadi persatuan itu sangat penting demi menjaga keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa ini yaitu keutuhan dari berbagai macam ancaman. Antara lain apa saja? Yang pertama adalah adanya ancaman terhadap keutuhan wilayah kita, keutuhan tanah air kita. Seperti apa contohnya? Yaitu misalkan adanya ancaman yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Jelas di sini, ketika ada ancaman yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus membahu sama-sama untuk mencegahnya. Ya. Kemudian apalagi? Yaitu adanya pulau yang diambil oleh negara lain. Jelas. Ketika ada pulau dari bangsa Indonesia kemudian diambil atau diakui oleh negara lain, maka sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita harus memperjuangkannya, baik di dunia internasional untuk menjaga bahwa ini adalah wilayah NKRI. Kemudian adanya wilayah yang dijadikan sebagai tempat penyelundupan, pencurian ikan, transaksi ilegal dan sebagainya, atau transaksi narkoba. Maka ketika ada hal-hal seperti itu, sebagai warga negara, ketika kita mengetahui di wilayah kita dijadikan sebagai tempat penyelundupan, adanya pencurian ikan di wilayah kita, maka kita segera melaporkan kepada aparat pemerintah. Ya, aparat pemerintah apa saja, yaitu baik kepolisian maupun angkatan laut kita. Jelas di sini ya, ketika ada rongrongan atau ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar, kita sebagai bangsa Indonesia harus segera bertindak cepat. Kemudian apalagi? Yaitu adanya kegiatan yang mengancam keutuhan pulau. Seperti apa? Adanya penambangan pasir yang ilegal, ya. Kemudian adanya upaya pembuatan wilayah atau ladang nuklir, jadikan sebagai pusat nuklir yang membahayakan wilayah tersebut. Maka hal ini harus dihindari, ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya pulau yang diperjualbelikan. Jelas di sini ya,
pulau itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ketika ada oknum yang ingin memperjualbelikan pulau, maka kita sebagai warga yang mengetahuinya segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik, selanjutnya, kemudian ancaman terhadap keutuhan bangsa. Tadi sudah ancaman terhadap keutuhan wilayah, sekarang ancaman terhadap keutuhan bangsa. Seperti apa kira-kiranya? Yang pertama yaitu adanya pihak-pihak yang ingin mempengaruhi suku bangsa untuk menghina suku yang lain. Ketika ada pihak yang menghasut kita untuk menghina suku lain, maka kita harus segera menengahi atau mengkat ini atau melaporkan pada pihak yang berwajib. Karena apa? Ini adalah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa ini. Ketika terjadi perang antar suku, itu adalah awal sebab-sebab kehancuran bangsa. Maka hal tersebut harus dihindari. Kemudian adanya apa lagi? Yaitu adanya saling fitnah antar warga negara, sehingga terjadi adanya perkelahian antar kampung, perkelahian antar RT, RW dan lain-lain. Ya, maka hal tersebut adalah bisa membuat bangsa ini tidak menjadi nyaman dan damai. Kemudian adanya yaitu dendam dan permusuhan antar warga negara. Jelas ya, kita adalah sebagai warga negara, satu saudara, satu tanah air, satu bangsa, satu nasib. Maka ketika adanya dendam dan sebagainya antar warga negara, maka ini harus diselesaikan, karena ini adalah menjadi bibit-bibit perpecahan. Kemudian apalagi adanya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara, salah satu warga negara. Misalkan dalam hal apa? Dalam hal hukum dan sebagainya. Antara perlakuan terhadap warga miskin dengan warga yang memiliki atau yang kaya raya. Ketika ada perlakuan yang berbeda, berarti ini adalah diskriminasi. Kita adalah warga yang sama, baik yang miskin maupun yang kaya tetap sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap bangsa ini. Jadi tidak boleh adanya perlakuan yang tidak adil. Kemudian apalagi? Yaitu adanya pertikaian yang berlarut-larut, pertikaian antar suku, pertikaian antar agama, pertikaian ras dan sebagainya. Ini bisa mengancam keberlangsungan bangsa ini. Baik, mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan sampai di situ saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian penugasannya, rangkumlah materi di atas di buku PKN kalian. Kemudian laporkan ke walas kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Tolong dicermati materi tersebut, kemudian kalian rangkum. Bapak akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.